menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya. Seluruh peserta sebelumnya telah melalui pemeriksaan kesehatan. Latihan bela negara dan manajerial ini disusun secara terukur dengan memperhatikan latar belakang peserta sebagai masyarakat sipil. Kegiatan ini tidak disamakan dengan pendidikan militer atau prajurit. Apa hubungan antara push-up dengan menyusun laporan keuangan? Apa hubungan antara halang rintang dengan mengawasi stok barang? Apa hubungan latihan tempur dengan melayani anggota operasi? Selamat malam. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih adalah proyek strategis nasional berskala besar yang dilandasi instruksi Presiden Prabowo Subianto. Muncul sejumlah persoalan dalam perjalanan menuju target 40.000 koperasi, termasuk tragedi kemanusiaan meninggalnya 5 calon manajer koperasi dalam pelatihan dasar militer yang merupakan bagian dari proses perekrutan. Jalan terjal Koperasi Desa Merah Putih. Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Untuk membahas tema malam ini sudah hadir di studio Kompas TV malam ini adalah Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Apa kabar Pak Menteri? Baik, selamat malam Mas Yogi. Selamat malam, sehat selalu? Sehat, alhamdulillah. Masih semangat? Dan target 40.000? 40.000 itu tahun ini. Oke, sampai dengan 2009. Nanti tahun depan dilanjutkan lagi. Totalnya 40.000. Pertama, atas nama Kompas TV ingin menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya anak bangsa calon manajer koperasi yang dengan sepenuh hati mengikuti rangkaian proses rekrutmen. Namun ada musibah dan bela sungkawa kepada keluarga, kepada kerabat, dan ini tentu menjadi perhatian bagi Kementerian Koperasi, Pak Menteri. Ya, kami pun juga menyampaikan duka cita yang mendalam pada keluarga dan kerabat yang calon manajer yang kemarin meninggal, dan kemudian saya juga sudah berkomunikasi langsung dengan Pak Menteri Pertahanan, dan kemudian kemarin kami juga sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden, dan kemarin resmi dari pihak Kementerian Pertahanan juga sudah melakukan evaluasi, dan sekarang namanya juga latihan bela negara dengan bobot yang berbeda dengan yang kemarin. Perlu diketahui bahwa proses seleksi itu dilaksanakan melalui panitia seleksi, ada panselnya melibatkan beberapa kementerian lembaga. Kementerian Koperasi ini salah satu, yang lain adalah Badan BPBUMN, kemudian Badan Kepegawaian Negara BKN, kemudian ada Menpan RB, dan kemudian juga ada Kemhan. Nah, kemudian setelah diseleksi, diterima, mereka melakukan tes kesehatan dan kemudian mengikuti pelatihan. Kami Kementerian Koperasi mendapatkan waktu untuk mengadakan pelatihan kepada calon manajer ini. Kita ada 47 modul dengan jumlah jam pelajaran yang cukup banyak sebenarnya. Waktu yang kami diberikan itu 15 hari kepada calon manajer ini, soal manajemen, soal operasional, soal koperasi dan lain sebagainya, melibatkan 3.000 pengajar dan ada di 300 kelas yang tersebar begitu. Nah, adapun mengenai pelatihan yang kemarin dilaksanakan itu sepenuhnya ada di Kementerian Pertahanan. Karena itu sebenarnya kita memberi masukan supaya dilaksanakan evaluasi sehingga bobotnya juga menjadi lebih Pak Menteri, ada satu hal yang menurut saya baik sebagai contoh ketika ada satu yang harus dikoreksi. Dan tadi saya mendengar langsung dari Pak Menteri bahwa sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pertahanan, dan seketika itu malam itu juga ada pernyataan dari Kementerian Pertahanan yang mengatakan bahwa akan mengevaluasi dan menghapus sementara Latsarmil itu sehingga mengembalikan menjadi wawasan kebangsaan. Buat saya ini satu hal yang bagus ketika ada program pemerintah, ketika ada masukan dari masyarakat kemudian segera mengoreksi, karena yang dijaga adalah substansi programnya. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Menteri terkait soal ini? Ya, yang memang
kebutuhan manajer koperasi ini kan nanti setelah mengikuti pelatihan, nanti Agustus awal itu kita mulai akan tempatkan di seluruh koperasi-koperasi desa yang bangunan fisiknya sudah selesai, dan manajer koperasi desa ini memang diharapkan memiliki leadership, kemudian kenapa juga harus dilatih tentang kedisiplinan, wawasan kebangsaan dan lain sebagainya, tetapi juga dilengkapi dengan pengetahuan manajemen dan pengetahuan tentang perkoperasian. Nanti dibantu dengan karyawan yang juga notabene adalah akan kita rekrut dari masyarakat di desa tersebut. Itu nanti kan yang akan menjalankan. Yang dijalankan adalah bisnis model yang juga ini kita sedang persiapkan, dan juga feasibility study-nya. Karena nanti ketika masuk tahap operasional diperlukan kerangka hukum berupa peraturan presiden yang khusus membicarakan tentang operasionalisasi. Pak Menteri, ada ini menurut saya penting dijelaskan ya. Kenapa? Karena namanya juga objeknya adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ya. Sehingga di benak orang siapapun akan mengatakan ini leading sektornya adalah Kementerian Koperasi. Ya. Yang menterinya adalah Pak Ferry. Sehingga orang bertanya ketika kemarin muncul ada pelatihan, karena ini dalam konteks ruang komunikasi kan sekarang banyak, sampai keluarlah ada latihan senjata dan sebagainya. Orang jadi bertanya, sebetulnya kan yang menentukan kompetisi dasar calon manajer itu kan harusnya ada di Kementerian Koperasi. Ya. Tapi bagaimana ceritanya bisa begitu? Karena memang panitia seleksinya kan melibatkan tidak hanya Kementerian Koperasi. Sebenarnya dari mulai waktu membentuk badan hukum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu kan ada instruksi presiden, Inpres nomor 9 tahun 2025, itu aja udah melibatkan semua 18 kementerian lembaga termasuk pemerintah provinsi, dan kabupaten, biasanya kota, kan lazimnya ada leading sektornya, artinya ada kementerian yang ada. Itu Inpres melibatkan 18 kementerian lembaga, dan waktu itu dibentuk satuan tugas untuk bikin aktenya badan hukumnya. Sekarang jumlahnya udah 83.000 badan hukum koperasi desa kelurahan. Jadi relatif hampir semua desa dan kelurahan sudah memiliki badan hukum. Nah, setelah itu masuk ke tahap yang berikutnya adalah tahap pembangunan fisik, gudang, gerai-gerai dan lain sebagainya. Itu dikeluarkan instruksi presiden nomor 17 tahun 2025. Nah, Inpres itu dikeluarkan karena memang awalnya kita ingin memanfaatkan bangunan-bangunan yang ada yang bisa digunakan, tetapi ketika itu dilakukan kami menemui kesulitan karena akhirnya nggak punya standar gitu, karena kalau renovasi pun juga butuh biayanya juga jadi mahal, dan akhirnya kita Bapak Presiden putuskan dibuatkan standarnya, dikeluarkan Inpres nomor 17 tahun 2025 tentang pembangunan fisik gudang, gerai-gerai dan alat kelengkapannya. Dan itu melibatkan juga 12 kementerian lembaga, dan oleh karena itu kami Kementerian Koperasi memberikan pekerjaan itu ada, kemudian dilanjutkan dengan surat keputusan bersama antara beberapa kementerian. Kemudian Kementerian Koperasi memberikan pelaksanaan pekerjaan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membangun fisiknya, dan dibantu dengan Tentara Nasional Indonesia, semata-mata adalah untuk supaya ini lebih efisien dan lebih tepat waktu. Ya, karena Kementerian Koperasi kan nggak punya kapasitas untuk bangun. Betul. Tapi saya ingin tahu ya, artinya karena tadi Pak Menteri mengatakan langsung berkomunikasi ketika ada berita meninggalnya 5 calon manajer itu, langsung berkomunikasi dengan Kementerian Pertahanan, dengan Bapak Presiden bahkan. Sebenarnya apa yang membuat Pak Menteri itu untuk berkomunikasi? Kira-kira apa yang paling dikhawatirkan? Tentu ya adalah keberlangsungan soal proyek ini. Tapi kalau boleh tahu saat itu juga kenapa berkomunikasi dan langsung direspon bahwa ada perubahan? Ya, saya rasa memang ini jadi persoalan penting karena mengingat ada korban yang apalagi meninggal, dan kemudian sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, kita perlu mendengarkan masukan, kritik, bahkan tentang harus ada evaluasinya, dan kami harus memutuskan untuk melakukan evaluasi. Dan alhamdulillah seperti yang tadi Pak Yogi sampaikan, bahwa pihak Kementerian Pertahanan, kami juga kemudian sama-sama melakukan evaluasi. Dan oleh karena itu harapannya
program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu bisa terus dilanjutkan, dan oleh karena itu kita tetap perlu masukan, kritik dan lain sebagainya. Menurut saya ini penting. Bagus. Karena kan Presiden ini sebenarnya sudah memberikan arah yang tepat untuk mengembalikan lagi sistem ekonomi kita ke ekonomi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33. Nah, tentang implementasinya, ya itu adalah merupakan sebuah proses yang harus dilaksanakan secara terus-menerus penyempurnaannya. Menurut saya ini yang sedang kita lakukan. Nah, pembangunan fisik gudang, gerai dan alat kelengkapannya pun juga yang awalnya memang kita mentargetkan sesuai arahan Bapak Presiden, tapi kami kemarin dalam rapat di kantor Menko Pangan pun sudah memutuskan tahun ini paling maksimal kita bangunan fisik gudang, gerai dan alat kelengkapannya bisa maksimal 40 ribuan. Nah, kemudian nanti Agustus penempatan manajer di setiap koperasi desa Kelurahan Merah Putih, nanti keluar peraturan presidennya untuk operasionalisasinya, bisnis model, visibility study-nya semua nanti kita rampungkan, ya kita akan mulai running gitu. Tadi saya bilang mengapresiasi lah segera ada berubah, merespon masukan dari masyarakat, dan mungkin Pak Menteri tahu bahwa ini netizen ini langsung merespon, memparodikan. Ya. Memparodikan, mungkin kita bisa lihat dulu salah satu video yang muncul di sosial media kaitannya dengan merespon apa yang terjadi dengan pelatihan-pelatihan di perekrutan. Permisi Mas. Mas, ada obat mata gak ya Mas? Mata ini mataku. Mata kanan mataku. Mas, obat mata. Permisi Mas. Siap. Mau beli tisu Mas satu. Siap. Ini Kak tisunya. Ada kecap gak ya Mas? Ada. Iya Mas, mau satu Mas. Di mana Mas? Di sini. Ya, ini ekspresi. Iya. Tapi juga jangan buru-buru dilihat sebagai bentuk negatif. Tapi artinya ini jangan-jangan kesempatan baik bagi Pak Menteri dan Kementerian Koperasi dalam konteks meneguhkan kembali rencana koperasi di berbagai daerah. Kalau boleh tahu, saya ingin komentarnya Pak Menteri. Sudah nonton ini kan? Iya, harus saya jelaskan lagi bahwa fungsi koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini satu, menyalurkan, mendistribusikan barang-barang bersubsidi. Ya. SLPG 3 kilo, minyak, beras, pupuk bersubsidi. Kemudian juga menjual barang-barang kebutuhan pokok dan sehari-hari. Barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang sehari-hari itu kita akan mendorong supaya produk-produk UMKM lokal itu bisa dijual di gerai-gerainya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Fungsi yang kedua dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah sebagai off-taker, menyerap, tampung hasil produk masyarakat, apakah tanaman pangan, hortikultura, pertanian, perikanan, perkebunan, kerajinan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga juga bisa menjadi instrumen yang terbawa untuk menyalurkan program-program dari pemerintah pusat, bantuan pangan non-tunai, bansos, agar lebih tepat sasaran kepada si penerima manfaat. Kegiatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu kegiatannya yang pertama dia retail, karena punya gerai, barang-barangnya itu kita jual, barang-barang yang kita jual yang belum mampu kita produk sendiri, itu pasti kita akan kerjasama dengan pihak pabrikan dan prinsipal, tapi kami akan mendorong supaya produk-produk UMKM lokal itu bisa dijual di gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kita sekarang juga udah mendorong mulai belajar produksi barang-barang sendiri. Nah, yang ketiga ada kegiatan keuangan mikro. Kenapa? Karena keuangan mikro itu memang sekarang masyarakat khususnya di pedesaan banyak yang terjerat praktek rentenir dan pinjaman online. Pak Menteri, kita akan lanjut lagi. Ada pergudangan, kemudian ada logistik, kemudian ada kegiatan yang silakan desa kelurahan itu sekiranya memiliki potensi dan itu bisa dilakukan usaha di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi kaitannya sama yang tadi diperlihatkan itu di masyarakat yang perlu
diketahui oleh masyarakat, kegiatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih nantinya akan yang seperti lebih luas. sampaikan. Oke, kita akan lanjut lagi pembahasannya. Kita harus jeda dulu. Tetaplah di Satu Menjadi Forum. Mungkin kalau untuk basic pelatihan dasar aja mungkin masih masuk akal ya untuk buat fisiknya, mungkin untuk nanti dia bekerja supaya fit badannya sampai bawa-bawa senjata, ngerangkak-ngerangkak, kayaknya itu kurang perlu sih buat aku. Keyword itu adalah salah satu latihan jasmani. Kalau untuk dilanjutkan ke depannya kayak megang pistol yang tadi sempat aku lihat juga gitu, itu menurut aku nggak worth it. Lebih diberikan pelajaran seperti administrasi, tata cara mengelola dan lain-lain. Kurang sejalur dengan apa yang seharusnya diberikan, dilatihkan. Latihan-latihan yang benar-benar lapangan banget mungkin sedikit bisa dikurangi ya. Lebih difokusin lagi tentang bagaimana kayak tentang wawasan-wawasan tentang tata kelola sebuah retail. Masih di Satu Menjadi Forum, saya masih bersama Menteri Koperasi Felix Juliantono. Pak Menteri, tadi pendapat dari masyarakat yang rata-rata sudah sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Menteri. Tapi mungkin saya ingin mengelaborasi sebetulnya sejauh mana sih perkembangan koperasi program gitu yang tadi Pak sudah menjelaskan. Ada hal-hal yang mungkin masyarakat perlu ketahui sampai dengan hari ini dan kemudian tantangannya seperti apa dan apa yang sudah dilakukan. Saya menjelaskan dulu yang tentang pembangunan fisiknya. Sekarang sudah 14.000 sekian. 14.000 bangunan yang sudah 100% selesai dan ada sekitar 23 ribuan yang sedang dibangun. Harapannya nanti Agustus sekitar 30 ribuan atau berapa bisa selesai dan sampai dengan akhir tahun nanti bisa mencapai 40 ribuan. Nah, sekarang yang perlu dilakukan adalah persiapan untuk operasional. Operasional ini memang harus kualitatif, Mas Yogi, karena kan model bisnis dan visibility study-nya itu kan harus dibuat secara baik dan memang kita sama-sama harus belajar juga karena ini kan key performance indikatornya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kan harus untung, harus ada profitnya karena ini bisnis kan. Jadi karena itu tentu model bisnis kemudian visibility study menjadi penting dan juga termasuk kemampuan manajerial. Sebelum ke sana Pak Menteri, kan banyak juga di pemberitaan redaksi Kompas TV misalnya terkait dengan bangunan fisik gitu ya. Bangunan fisik di mana-mana adalah masif di berbagai daerah. Dalam satu kesempatan Kepala Bakom M. Kodari sempat kita tanya, dia menjelaskan bahwa ya bukannya seperti mau buka, ya seperti mau buka, tapi memang ya belum buka gitu, bukan kayak kan banyak kan mengatakan kok kayak tutup terus gitu, tapi Pak Kodari mengatakan belum buka. Kita dengar dulu ya Pak Kodari menyampaikan apa. Yang ramai juga Pak Kodari soal Kopdes. Nah ini kan banyak nih gitu yang pengen tahu nih sebetulnya programnya mau dibawa kemana nih, karena banyak juga toko-toko atau koperasi desanya nih kok penataannya kayak swalayan mau tutup gitu kan, banyak nih yang beredar di sosmed. Nah ini gimana sebetulnya Kopdes ini program yang seperti apa sih? Bukan swalayan mau tutup, memang belum buka. Soalnya kok kayaknya nata-nata barangnya banyak yang nggak beraturan gitu. Gini, pertama Koperasi Merah Putih itu sudah jalan ya. Seperti beberapa program presiden lainnya, program itu ada dua kategori atau ada transisinya, ada yang permanen. Nah kalau yang transisi, saya udah keliling ke beberapa tempat dan itu sangat membantu. Contohnya di Padang ya. Di Padang itu Koperasi Merah Putih menampung produksi madu oleh masyarakat. Nah, selanjutnya adalah koperasi yang permanen. Itu ada bangunannya yang sedang dibangun itu. Untuk yang permanen ini baru diresmikan operasionalnya baru 1061 beberapa waktu yang lalu. Nah, menuju ke 40.000 karena Menteri Koperasi mengatakan akan diprosesikan tahun ini 40.000, itu masih berproses ongoing. Nah, kalau bangunan sudah jadi juga ada tahapannya. Tahapan berikutnya apa? Tentu harus dimasukkan rak-rak display. Habis itu baru dimasukkan barang. Ya, itu yang penjelasannya Bakom kira-kira sama lah dengan Pak jelas. Tapi maksud saya banyak sekali gitu hal-hal yang dalam konteks pembangunan itu yang menurut saya ini akan mengganggu gitu. Kenapa? Dalam pemahaman kita adalah
tentu ini tidak akan disamakan dengan Kementerian Koperasi. Belum lama kan kita mendengar ada satu badan dengan program prioritas pemerintah juga yang tiba-tiba meledak sampai keluar karena mismanagement, sampai ada pernyataan dari seorang Menko Pangan mengatakan bahwa ada inefisiensi 1 triliun per bulan misalnya. Itu kan jangan sampai gitu, sehingga ketika muncul kenapa ada bangunan yang mepet ke sungai, ada bangunan. Nah, saya ingin memang sebenarnya kenapa bisa begitu? Kalau tanah ini kan bukan kita beli, jadi ini sewa atau gimana? Musyawarah. Penggunaan aset tanah itu bisa milik desa, bisa milik kabupaten kota, bisa milik provinsi, bisa milik pemerintah pusat atau BUMN. Nah, penentuan lokasi itu dilaksanakan dengan melalui musyawarah desa juga. Jadi, lokasi. Yang mengeksekusi membangunnya Agrinas. Karena memang yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan pembangunan dibantu bersama Tentara Nasional Indonesia itu memang melakukan pekerjaannya, tapi penentuan lokasinya tetap musyawarah desa. Musyawarah desa. Jadi kalau misalkan tadi disampaikan Mas Yogi ada yang tidak ada yang di pinggir sungai, tapi itu persentasenya kecil, memang kecil. Tapi itu juga bisa jadi karena memang di desa tersebut ketersediaan lahannya juga terbatas gitu. Jadi tapi karena ini musyawarah tentu operasionalisasinya nanti akan didukung harapannya dengan masyarakat desa yang notabene masyarakat desa itu kan nanti akan jadi anggota koperasi. Bahkan kepala desa di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan menjadi pengawasnya. Jadi tentu operasionalisasinya yang tadi saya sampaikan, visibility tadinya penting dan kemudian model bisnisnya penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat desa ini juga bisa ikut berpartisipasi. Oleh itu kami di Kementerian Koperasi juga akan mengambil inisiatif untuk mempertemukan para pengawas pengurus yang sudah tercatat di akte Badan Hukum Koperasi Desa untuk bersama-sama dengan kita semua nanti untuk operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah. Ini saya contoh aja Pak Menteri. Mungkin ini yang Pak Menteri maksud bahwa hanya sebagian kecil ya. Tapi maksud saya ini perlu juga menjadi bahan untuk koreksi. Misalnya di Wonogiri, Kopdesnya ada di tengah hutan. Betul-betul tengah hutan, dan tim liputan kami sudah ke sana. Di Pati, Kopdesnya ada di tengah tambak ikan. Di Blora itu Kopdesnya ada di samping kuburan. Ini yang terbaru nih. Dan di ND ada juga yang mengambil lahan sekolah. Enggak ya, itu udah dikoreksi semua masukan. Termasuk juga yang ada di sosial media kita langsung, karena kita juga punya call center Kementerian Koperasi, kita mirroring juga dengan sistem informasi yang ada di PT Agrinas Pangan Nusantara, selalu melakukan pengecekan di lapangan yang di NTT itu sudah itu bukan dalam monitoring Pak Menteri itu samping lewat jalan samping. Bahkan SD itu tersebut malah minta tolong untuk sekaligus direnovasi dan sebagainya. Yang nggak tengah kuburan, jadi itu di samping, jalan di sini di samping. Jadi sebenarnya sudah kami artinya gini, hal-hal seperti ini tidak luput dari pantauan Kementerian Koperasi. Wajib, karena sekali lagi masukan kritik sekalipun harus ditanggapi sekarang, karena kami juga yakin, percaya bahwa masukan dari masyarakat itu niatnya adalah untuk supaya program ini bisa berjalan dengan baik, dan kami tentu di Kementerian Koperasi bersama kementerian dan lembaga yang lain pun juga harus melakukan yang sebaik-baiknya agar tahap pembentukan, bangun fisik, gudang gerai dan alat kelengkapan serta operasionalisasinya ini akan berjalan sesuai dengan keinginan Bapak Presiden yang mengharapkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini instrumen penting untuk menggerakkan ekonomi produktif. Agak ada perbedaan antara program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan misalkan program makan bergizi. Kalau program makan bergizi, heavy-nya lebih banyak ke sosial untuk menurunkan angka stunting dan malnutrisi. Tapi kalau program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini betul-betul program untuk menggerakkan ekonomi produktif di masyarakat, di desa-desa dan kelurahan. Saya ingin mengklirkan soal target angka. Kan kalau waktu dicanangkan di Klaten itu kan 80.000 ya oleh Presiden itu kan. Kalau tadi Mas Ferry mengatakan bahwa 40.000 di tahun ini. Sebetulnya persisnya itu seperti apa? Apakah betul tahun ini
40.000, nanti sampai dengan 2009 itu pembagian sisa. Ya, karena seperti tadi apa? saya sampaikan karena keterbatasan lahan, jadi kami pun juga kemarin waktu pertama bangun ini kan prototipenya kan lahannya 600 meter persegi sampai 1000 meter persegi gitu. Ternyata itu tidak gampang kita dapatkan, dan oleh karena itu nanti untuk selanjutnya kami sedang mempertimbangkan untuk mengkaji untuk misalkan di koperasi-koperasi kelurahan yang ada di kota-kota itu mungkin tidak harus seluas itu. Oh, jadi Dan ada penyesuaian ya. Misalkan dimodifikasi bangunannya vertikal atau disesuaikan dengan situasinya. Bahkan kami juga mengkaji terhadap desa-desa yang jumlah penduduknya sedikit, kan ada jumlah desa yang kurang dari 1000 orang, itu tidak harus dibangun bangunan koperasi desanya. Jadi satu koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu bisa meliputi beberapa desa yang jumlah penduduknya sedikit gitu. Kalau menurut Anda ya, target 40.000 tahun ini, 40.000 itu tahun ini, kemudian kan nanti untuk tahun selanjutnya bisa kita bertahap untuk kita kembangkan lagi bangunan dan operasionalisasi koperasi desa yang atau kelurahan yang sesuai dengan kompleksitas yang dihadapi sekarang ini, termasuk soal kesulitan lahan, terus kemudian bagaimana mencari lahan dan musyawarah desa. Kira-kira target 80.000 sampai dengan 2009 itu menurut Anda realistis atau tidak? Atau mungkin juga ada penyesuaian seperti hal yang terjadi di SPPG kan? SPPG kan kemudian ketika ada evaluasi langsung ada penyesuaian. Saya rasa dengan tahapan seperti ini menurut saya kita juga harus mementingkan karena sudah masuk operasional, jadi ini pendekatannya juga sudah harus lebih kualitatif gitu. Jadi menurut pandangan kami di tahun ini, kemarin juga sudah diputuskan di rapat di kantor Menko Pangan, maksimal 40.000 bangunan fisiknya dan operasionalisasinya. Operasionalisasi ini kan juga harus perlu waktu juga. Di setiap entitas usaha kan juga butuh waktu untuk mulai belajar. Dan itu tetap dengan skema kerjasama dengan TNI dan Agrinas ya dalam operasionalisasi nggak ada hubungannya. Hanya bangunan aja? Iya, bangunan dan tapi Agrinas nanti ikut terlibat karena gitu. Tapi bareng-bareng karena nanti untuk peraturan presiden draft yang kami sampaikan itu ada keterlibatan kementerian lembaga lain juga. Kementerian Koperasi pun juga tetap harus punya tanggung jawab monitoring evaluasi. Nah, jadi karena operasional sekali lagi ini adalah pendekatan kualitatif dan perlu waktu untuk bisa sampai memenuhi standar. Nah, ini kan penting ini gitu. Kan nggak bisa langsung tiba-tiba untung, ini kan perlu waktu juga. Dan tetapi ya memang tidak ringan. Itu tidak ringan Mas Yogi, makanya jalan terjalnya ada. Tapi kami harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa keinginan Bapak Presiden membentuk program koperasi desa kelurahan ini adalah program yang satu, ini ngerubah mindset bahwa masyarakat di desa-desa dan kelurahan itu adalah sebagai penerima manfaat atau objek ekonomi, tapi mereka sekarang menjadi pelaku ekonomi, dibuatin badan usaha namanya Badan Usaha Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Mereka masyarakat di desa-desa khususnya itu dibukakan akses permodalan di setiap koperasi desa Kelurahan Merah Putih, diberikan plafon 3 miliar yang terdiri dari untuk bangun fisik gudang gede dan alat kelengkapannya beserta instalasi listrik, AC dan juga air, kemudian juga sarana kelengkapannya, rak-rak, dan kemudian juga ada truk pickup dan kendaraan motor roda. Karena sangat kompleks, tadi harus ada pendekatan kualitatif. Ini tahun 2026 ini kan tinggal 6 bulan lagi nih. Ya kan, Anda masih optimis bahwa ini bisa tercapai di 40.000? Kalau bangunan tadi kan saya sudah ya. Yang sudah 100% udah 14.000-an. Kemudian yang sedang dibangun udah 23.000-an. 23.000. Kan masih ada 6 bulan. Ya, masih cukup lah ya. Itu tuh bisa dipisahkan antara target pembangunan fisik koperasinya atau pengelolaannya seperti yang tadi dibilang bahwa kemarin waktu di Kabupaten Nganjuk bulan Mei kemarin di launching oleh Bapak Presiden 1061 yang operasional. Nah, 1061 yang operasional ini sekarang sudah berjalan. Tentu ada yang sukses, ada yang kurang sukses, ada yang perlu disempurnakan. Karena ini memang program baru, kami pun juga tidak merasa
paling ngerti, tapi ini karena sama-sama belajar, tapi sambil juga ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk mulai ikut berpartisipasi bareng dengan kita untuk semangat lagi. Mereka punya usaha, mereka bisa menjadikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini jadi alternatif kegiatan ekonominya mereka. Dan kami terus melakukan penyempurnaan, dan oleh karena itu memang tahap yang terpenting adalah bukan soal bangunan fisiknya, tapi yang terpenting adalah menurut saya operasionalisasinya. Karena disitulah nanti kemudian kita diuji apakah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat anggota dan juga untuk masyarakat gitu. Bagaimana Kementerian Koperasi menjamin kesuksesan Kopdes sebagai salah satu program unggulan pemerintah, khususnya Presiden Prabowo? Kita bahas usai jeda berikut, tetaplah di Satu Meja di Forum. Pak Menteri, kita membuka pertanyaan dari netizen terkait koperasi karena ya ini kan lagi jadi pembicaraan. Ada positifnya juga, Pak Menteri langsung merespon. Ada beberapa pertanyaan dari Raharjo Sumo bertanya soal lahan ya, bangunan Kopdes dibangun di lahan milik pemerintah desa itu apa sewa atau beli atau apa? Mungkin tadi sudah dijawab, tapi ini karena ada pertanyaan spesifik dari netizen, saya mengulang pertanyaan itu. Karena nanti kan sekarang sedang dibuat pedoman verifikasi validasinya, nanti akan ada berita acara serah terimanya. Jadi nanti dari Kementerian Koperasi akan menyerahkan bangunan fisik serta kelengkapan itu kepada desa. Jadi bangunan ini bukan milik Kementerian Koperasi, tapi kembali itu milik desa. Dan dibuatkan badan usahanya, badan usaha koperasi, dan kemudian nanti di dalam Perpres itu nanti akan dibahas juga, termasuk juga bagaimana penyediaan modal kerja bagi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini juga. Nanti tapi ini belum selesai pembahasannya. Sedang proses. Jadi lahan itu nanti akan dikembalikan milik desa ya, aset koperasi. Sekarang ada lagi dari Denny Handaka. Denny Handaka itu bertanya, kenapa bukan koperasi yang sudah ada di desa diperbaiki, mungkin maksudnya KUD yang sudah ada, daripada membangun lagi, karena banyak bangunan dan gede-gede banget untuk koperasi. Kira-kira KUD itu namanya Koperasi Unit Desa, lokasinya itu di kecamatan. Koperasi seperti yang diamanatkan oleh konstitusi dan para tokoh bangsa pada saat itu, sebenarnya koperasi itu bergerak di sektor produksi, distribusi, industri, bahkan perbankan atau perkreditan. Nah, koperasi yang ada sekarang perlu diketahui bahwa sudah lebih dari 30 tahun sejak Indonesia menandatangani Letter of Intent dengan IMF itu, peran negara ini dikurangi. Nah, kemudian karena peran negara dikurangi, yang kemudian melaksanakan kegiatan praktek ekonomi itu aktor non-negara. Siapa aktor non-negara? Pinjol, rentenir, tengkulak, dan kemudian mata rantai distribusi yang terlalu panjang yang menikmati adalah pemburu rente, sehingga nanti hasil produk masyarakat, misalkan gabah kering panennya dibeli dengan harga murah, tapi dijual berasnya ke konsumen dengan harga yang tinggi. Itu yang ada yang menikmati dari proses bergesernya ekonomi kita pasca ditandatanganinya Letter of Intent dengan IMF itu menjadi sangat liberal. Nah, oleh karena itu Presiden sebenarnya sekarang ingin mengembalikan supaya negara ikut ngatur lagi. Nah, kehadiran negara itu untuk ngatur seperti waktu bentuk badan hukumnya, ada impresnya, ada regulasinya, ada keterlibatan kementerian-kementerian lembaga, tapi pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu tetap memenuhi prinsip-prinsip koperasi yang demokratis karena melalui mekanisme musyawarah desa itu. Dan ada azas manfaat bersamanya ya. Iya, jadi ini penting. Kenapa tadi ada pertanyaan tidak menggunakan koperasi. Koperasi sekarang juga ada. Dari Kementerian Koperasi kan tidak hanya ngurusin Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, tapi juga ada 131 ribuan koperasi yang sekarang existing ada. Nah, nanti ke depan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu hubungannya dengan koperasi yang existing, kita akan bangun ekosistem yang bagus, yang bisa nanti bisa kolaboratif gitu untuk membantu pelaksanaan operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
Ada satu lagi dari Bambang Herlandi. Dari Bambang Herlandi itu bertanya soal kenapa Bapak takut berkompetisi dengan gerai modern. Ini mungkin maksudnya karena rame kan. Kegiatan koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu salah satunya, itu retail. Ya. Tapi retail ini kan nggak boleh kita jualan retail juga. Nah perbedaannya adalah secara filosofis ini, kalau koperasi desa yang melaksanakan kegiatan yang salah satu kegiatan koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu retail, itu keuntungannya karena ini koperasi akan kembali ke desa itu. Keuntungannya ya. Iya. Berbeda kalau misalkan yang melaksanakan retail itu adalah badan usaha swasta, itu kan ada pemegang sahamnya. Nah itulah kenapa kami juga berkomunikasi dengan para pemilik retail modern tersebut, dan saya menyampaikan bahwa kepada yang sudah berdiri terhadap retail modern ini kami berterima kasih karena mereka juga menyerap lapangan pekerjaan. Tetapi ketika sudah ada koperasi desa Kelurahan Merah Putih, itu kan juga melaksanakan kegiatan yang sama. Kita bisa bekerja sama, yang tadi saya sampaikan juga sebenarnya tidak boleh lagi ekspansi ke desa, karena perbedaannya itu kalau koperasi desa yang melaksanakan kegiatan retail itu keuntungannya balik ke desa, balik ke itu. Nah kerjasama dengan pabrikan, dengan prinsipal, selama kita belum mampu untuk membuat produksi sendiri ya kita akan kerjasama. Tapi sekali lagi besar harapan dan keinginan kami bahwa nanti di koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini juga akan menjual produk-produk dari pelaku-pelaku UMKM di daerah masing-masing. Oke. Masih pertanyaan dari warga. Ini ada dari Pak Yusuf. Ya, kita dengar dulu. Saya melihat Koperasi Merah Putih itu gedungnya sudah banyak berdiri. Kira-kira kapan mulai beroperasinya? Yang kedua, antara retail-retail lain seperti Alfamart, Indomaret, apa perbedaan Koperasi Merah Putih dengan retail-retail tersebut? Pertanyaan dari Pak Yusuf. Iya. Bertanya kapan ini mulainya? Sabar kayak udah yang 1061 sudah di launching operasionalnya. Kita sambil mempersiapkan peraturan presiden untuk operasionalnya. Yang 1061 ini kita jadikan tempat pembelajaran supaya nanti bisa langsung direplikasi ke seluruh bangunan fisik gudang gerai kelengkapan yang ada di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk segera dioperasionalkan, sekaligus nanti bulan Agustus manajer-manajer koperasi desanya sudah mulai ditempatkan. Jadi kira-kira ya akhir Juli atau awal Agustus. Akhir Juli atau awal Agustus running untuk operasionalnya. Nah, Pak Yusuf, terima kasih. Sabar menunggu. Perbedaannya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak hanya retail ya, tapi juga melaksanakan kegiatan penyediaan gerai obat dan klinik. Kemudian juga ada lembaga keuangan mikronya, kemudian juga ada pergudangannya, kemudian ada logistiknya. Nah, perbedaannya kita yang tadi akan menjadi off-taker dari hasil produk masyarakat di desa dan kelurahan yang ada, yang tadi saya sebutkan macam-macam, tanam pangan sampai kemudian kerajinan dan apapun gitu. Nah, itu yang menurut pendapat Bapak Presiden dan diterjemahkan oleh kami, itulah instrumen yang akan kedepannya itu merubah mindset selama ini. Nah, kita ini, masyarakat kita kebiasaan jadi konsumen juga, Mas Yogi. Sekarang harus dilatih juga mereka untuk bisa memproduksi pelaku dan memang butuh waktu. Ada suara pesimis, tapi kami juga harus meyakini, harus membangunkan lagi pikiran kepada seluruh masyarakat bahwa kita tidak boleh lagi hanya sekedar jadi konsumen. Kita harus percaya diri bahwa kita mampu memproduksi barang sendiri, dan kepada masyarakat khususnya yang di desa-desa, manfaatkan. Sekarang sudah punya badan usaha, sudah punya tempat usaha, kemudian kita jadikan itu betul-betul bisa operasional dan memberi manfaat untuk anggota dan buat masyarakat yang notabene Koperasi desa itu milik masyarakat desa. Dan ini sebenarnya ada arsip lama pola pembangunan semesta berencana periode 47 sampai 59 yang dibuat oleh Dewan Perancang Nasional Depernas sebelum menjadi Bappenas pada saat itu. Koperasi desa itu udah ada. Jadi sebenarnya
para pendiri bangsa, tokoh-tokoh bangsa sebenarnya sudah menginginkan adanya demokratisasi ekonomi di desa-desa. Oke, satu lagi. Kalau nggak ada kejadian, Pak Menteri boleh satu lagi nggak? Ini ada nambahin sebentar ya. Oke. Karena sekarang gap kota dengan desa ini gede banget, disparitasnya jauh sekali, dan ini harus diantisipasi untuk mencegah jangan sampai generasi muda di masyarakat pedesaan ketimpangan ada urbanisasi semua ke kota, dan ini harus jadi concern kita gitu. Oke. Satu lagi Pak Menteri ya. Masih ada dua lagi nih. Sekarang Ibu Sri Utari, kita dengarkan dulu. Kalau untuk menjadi anggotanya itu persyaratannya apa aja sih? Ada biaya iurannya enggak? Kan Koperasi Desa Merah Putih itu kan seluruh Indonesia ya. Kayak misalnya aku Jakarta, itu kan terdaftar di Jakarta. Kalau misalnya nanti someday iya pindah, itu apakah masih bisa gitu keanggotaannya atau gimana? Keanggotaannya harus orang desa itu. Harus orang desa itu. Kalau menurut kebiasaan di koperasi atau peraturan perundangannya memang ada yang namanya simpanan pokok wajib sukarela. Tetapi kalau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini sedang kita kaji karena ini menggunakan jaminan dana desa. Jadi sebenarnya warga desa sudah tidak perlu lagi untuk Tadi pertanyaan kalau di Jakarta terus saya pindah masih bisa? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Jadi kalau mereka orang Jakarta ya tinggal domisilinya di Jakarta, dia anggota koperasi kelurahan tersebut. Jadi anggotanya ya wajib itu harus orang desa tersebut gitu. Pengurus pengawasnya juga gitu. Bahkan nanti tenaga kerjanya juga akan melibatkan masyarakat desa itu sendiri gitu. Oke. Pak Menteri, di segmen selanjutnya kita akan mengelaborasi lagi apa sih perkembangan dan apa catatan yang paling penting ke depan yang dari yang sudah dijalankan, tetapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetaplah di Satu Meja The Forum. Menteri, tadi kita sudah bicara banyak, tapi tentu saya ingin mengerucut sebetulnya saat dalam waktu dekat ini apa yang menjadi fokus Kementerian Koperasi supaya program ini yang menjadi prioritas Presiden yang memang dari awal digadang-gadang oleh Presiden itu bisa diterima oleh semua kalangan. Ya, Koperasi diminta oleh Bapak Presiden untuk punya andil besar lagi bersama dengan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara, Mas Yogi. Nah, oleh karena itu Kementerian Koperasi sekarang mendorong lagi koperasi masuk ke sektor produksi lagi, masuk ke sektor industri, masuk ke sektor-sektor yang selama ini dianggap koperasi nggak mampu. Misalkan sekarang koperasi boleh mengelola sawit, kebun sawit. Saya akhir bulan Juli atau awal Agustus meresmikan koperasi yang bikin pabrik CPO. Nah, kemudian kita juga mulai koperasi-koperasi saya dorong untuk membuat produksi barang-barang sendiri. Kemudian koperasi sekarang akan juga mengelola kampung-kampung nelayan merah putih di kawasan pesisir. Koperasi pun sekarang juga ikut menjadi pengelola stasiun pengisian bahan bakar solar untuk nelayan. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya sudah resmikan. Bahkan sekarang saya juga sudah sampaikan kepada Bapak Presiden, koperasi bisa mengelola pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas yang 0,5 mega gitu, untuk memecahkan masalah desa-desa atau kelurahan yang belum ada listriknya. Nah, oleh karena itu sekarang koperasi harus makin modern. Undang-undang perkoperasian yang selama ini kita gunakan ini Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Tahun ini kemarin saya sudah menyerahkan ke DPR DIM-nya. Harapannya tahun ini kita udah punya undang-undang perkoperasian yang baru. Kemudian kita juga akan menjadikan Universitas Ikopin itu di bagian dari Kementerian Koperasi untuk kita bisa berdayakan agar Universitas Ikopin itu bisa menjadi tempat mencetak manajer-manajer koperasi yang kekinian, yang juga profesional. Kemudian yang berikutnya adalah kita koperasi juga akan kembali untuk mengambil kesempatan untuk memiliki bank, karena sebenarnya Bukopin itu kan sebenarnya bank yang didirikan oleh induk-induk koperasi. Jadi saya punya keinginan untuk artinya untuk memperkuat proses simpan pinjam yang selama ini ada salah satu unit usaha di koperasi atau gimana? Ya, karena memang koperasi sekarang
relatif diterima oleh masyarakat sebagai alternatif mereka untuk memenuhi kebutuhan baik untuk konsumsi maupun yang untuk sektor produktif. Kita Kementerian Koperasi punya LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir, BLU kita yang sudah seperti bank nih sekarang. Nah, apalagi nanti kalau ada bank lagi, kita akan sinergikan itu untuk menjadi daya ungkit untuk menggerakkan koperasi-koperasi supaya aset koperasi itu bisa naik secara signifikan. Kemudian volume usaha kegiatan koperasi juga bisa naik secara signifikan dan juga partisipasi masyarakat untuk jadi anggota koperasi juga makin meningkat. Itu ukuran keberhasilan dari Kementerian Koperasi. Dan kebetulan bulan Juli ini tanggal 12 adalah Hari Koperasi Nasional. Tanggal 12, kami akan melaksanakan acara besar-besaran dan akan kami laksanakan di berbagai daerah di seluruh Indonesia, baik melalui dinas-dinas koperasi yang ada di daerah-daerah maupun juga oleh gerakan koperasi, Dewan Koperasi Indonesia. Jadi koperasi ini dia bukan hanya sekedar badan usaha, tapi dia juga merupakan organisasi sosial. Dia sama seperti serikat buruh. Jadi koperasi ini juga adalah movement, gerakan. Dan tahun ini pelaksanaan kegiatan Hari Koperasi Nasional, kita akan membawa misi besar cita-cita untuk kembali ke pasal 33 dan kita akan resonansikan ini soal pasal 33 ini ke seluruh daerah-daerah, ke pelosok-pelosok negeri supaya orang ingat lagi bahwa ideologi ekonomi kita itu adalah ekonomi kerakyatan, bukannya ekonomi liberal kapitalistik. Terakhir Pak Menteri, kembali lagi dari catatan kemarin itu kan bagaimanapun itu menjadi rangkaian sejarah perjalanan koperasi daerah. Ada 5 calon manajer, padahal sudah ada IKOPIN. Kenapa enggak baru rencana, prosesnya ini. Gitu. Baik, kalau gitu apa catatannya atau apa yang ingin Pak Menteri sampaikan sekali lagi kepada masyarakat supaya tidak surut orang itu animonya untuk menjadi manajer koperasi? Mulai dari waktu bentuk badan hukumnya itu pun juga sudah melalui proses yang tidak mudah, tapi alhamdulillah kita bisa lewati. Kemudian proses pembangunan fisik pun juga bukan persoalan yang ringan, tetapi juga alhamdulillah sekarang sudah bisa kita laksanakan. Dan kemudian di tahap operasional ini juga kita akan terus persiapkan, dan terus terang juga tidak mudah, tapi oleh karena itu kita memang harus butuh masukan. Jadi dari masyarakat, kritik kalaupun, tapi yakinlah bahwa program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah alat untuk menciptakan keadilan di masyarakat, dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah alat perjuangan dari masyarakat itu sendiri, khususnya di bidang ekonomi. Dan tetapi antara slogan cita-cita yang besar itu tetap harus diikuti dengan proses yang baik, implementasi yang detail, yang hati-hati, dan tetap harus dilakukan pelaksanaan pengawasannya baik di internal, termasuk proses rekrutannya ya Pak, sampai dengan pengawasan yang dari pihak eksternal. Saya rasa semua harus bahu-membahu, karena ini adalah program, bukan sekedar program prioritas nasional, ini gerakan negara. Gerakan negara. Baik. Ferry Juliantono, Menteri Koperasi. Terima kasih Mas Yogi. Terima kasih sudah hadir di Satu Penjara. Sama-sama. Tujuan awal program Koperasi Merah Putih adalah memotong ketimpangan ekonomi sosial di masyarakat. Niat membangun pilar ekonomi pedesaan harus seiring sejalan dengan konsistensi pelaksanaan di lapangan. Prinsip dasar koperasi berupa gotong royong dan asas manfaat bersama tidak boleh menempatkan koperasi hanya menjadi kepanjangan tangan rantai pasok korporasi. Sebagai senjata sosiologis dan perekonomian rakyat, koperasi harus dijauhkan dari praktek dominasi sentralistik agar nilai demokrasi ekonomi terjaga.